Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana menguasai materi pretest dan pembahasan soalnya secara langsung tentang perencanaan pembelajaran PPG tahun 2023, di mana pada kesempatan ini saya akan meng-share atau rangkuman dari materi pretest tentang perencanaan pembelajaran, yaitu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, mari sama-sama kita belajar bersama tentang materi tersebut. Nah, setelah saya membahas materi tersebut, nanti akan ada contoh soalnya, ya. Oke, langsung saja ya untuk materinya. Nah, ini materinya tentang kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator. Mungkin untuk kurikulum merdeka, ini kompetensi dasar nanti akan diganti ya. Oke, namun kita baca terlebih dahulu, takutnya nanti ada soal pretest tentang ini ya. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti itu meliputi kompetensi inti spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Nah, kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Kemudian ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jadi, indikator adalah merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan atau mata pelajaran tertentu. Nah, ada pun langkah-langkah penyusunan indikator. Nah, sebelum melakukan penyusunan indikator, maka harus diperhatikan terlebih dahulu komponen-komponen berikut. 1. Indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. 2. Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. 3. Indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Untuk mengukur perilaku spesifik peserta didik, rumuskan indikator pencapaian kompetensi. Namun demikian, jika rumusan indikator pencapaian kompetensi masih lebih spesifik dan detail, maka disusunlah tujuan pembelajaran berdasarkan Bloom dan serta Anderson dan Caldwell, ini para ahli ya, yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana ini adalah kata kerja dari setiap ranah. Nah, untuk ranah afektif ada kata kerja operasionalnya menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Kemudian untuk ranah kognitif ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian untuk ranah psikomotor ada meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, untuk ranah kognitif merupakan perilaku-perilaku yang menekankan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual serta keterampilan berpikir. Itu adalah pengertian ranah kognitif.
Kemudian untuk ranah afektif merupakan tujuan pembelajaran yang menekankan perilaku-perilaku yang berkenaan dengan minat, sikap, nilai apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Ranah afektif menjadi 5 jenjang, yaitu penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai atau penghargaan, pengorganisasian, dan karakteristik. Itu ranah afektif. Jadi tentang sikap dan minat. Kemudian untuk psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya melompat, menggergaji, mengetik, menari, melukis, dan sebagainya. Contoh kata kerja operasional dari kognitif ya. Nah, tingkatan kognitif tadi ada 6 ya. Dan ini adalah contoh dari kata kerja operasionalnya. C1 itu mengingat. Kita ingat lagi ya, C1 itu mengingat. Kata kerja operasionalnya menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Kemudian ada C2 atau memahami. Kata kerja operasionalnya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Kemudian ada C3, menerapkan. Nah, kata kerja operasionalnya itu ada melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Kemudian ada C4, menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Kemudian ada C5, mengevaluasi. Kata kerja operasionalnya membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Dan yang terakhir ada tingkatan yang paling tinggi yaitu C6, mencipta. Di mana kata kerja operasionalnya membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Nah, itu adalah tingkatan kognitif dari C1 sampai C6. Oke, selanjutnya tentang pembahasan soal. Nah, di sini ada soal, soalnya itu pada rancangan pembelajaran. Terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, di sini kata kuncinya yaitu tingkatan kognitif mencipta atau C6. Ingat ya, tadi ada kata kerja operasional dari C6 itu salah satunya apa? Membuat. Ya, berarti jawabannya itu adalah ya, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya, karena membuat itu kata kerja operasional untuk C6. Kalau mengelompokkan, tadi apa? Mengelompokkan itu C2. Kemudian ada menyebutkan C1. Kemudian menjelaskan, untuk menjelaskan bisa C2. Nah, ya, itu membedakan juga C2. Jadi yang paling tepat itu adalah membuat produk karya, karena itu adalah mencipta C6. Oke, pembahasan soal selanjutnya yang kedua. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menganalisis atau C4 adalah A. Mengetahui jenis-jenis dongeng yang pernah dibaca atau didengar.
B. Membedakan jenis-jenis dongeng, fabel, legenda, mitos, sage, dan parabel. C. Menguraikan dongeng fabel dengan bahasa sendiri. D. Membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. E. Memberikan kritik isi dongeng legenda dari yang dibaca atau didengar. Di sini kata C6. C6 itu adalah menganalisis. Kata kerja yang paling cocok untuk menganalisis apa? Ya, betul, C. Ya, menguraikan dongeng. Kita lihat lagi ya yang tadi. Nah, coba menganalisis. Nah, itu ada kata kerjanya atau kata kerja operasionalnya itu menguraikan, ada menganalisis. Nah, ini untuk mengetahui, yang membedakan menguraikan itu bukan menguraikan ya, yang paling cocok itu adalah menguraikan. Tadi ada kata kerja untuk C4 atau menganalisis, ada kata kerja menguraikan. Jadi jawabannya C. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk indikator pencapaian kompetensi. Jika cakupan dan kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail dan spesifik lagi, maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi. Akademisi berasumsi penerapan formula dalam menyusun tujuan pembelajaran yang memenuhi unsur A, B, C, D akan memberikan petunjuk yang jelas bagi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang baik, serta menjadi petunjuk baik bagi penyusun tes yang benar-benar mengukur perilaku peserta didik. Unsur-unsur ABCD yang berasal dari 4 kata sebagai berikut. A itu adalah audience, B itu adalah behavior, C itu adalah condition, dan D itu degree. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, audience atau A adalah peserta didik yang akan belajar. Dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran harus dijelaskan siapa peserta didik yang akan mengikuti pelajaran atau peserta didik yang mana. Pembelajaran memiliki sasaran yang sempit, kelas dan semester berapa. Namun demikian, jika format RPP telah diawali dengan identitas sekolah dan identitas mata pelajaran, maka sebutan peserta didik atau siswa sudah terwakili. Nah, itu audiens ya. Jadi audiens itu adalah peserta didiknya yang akan belajar. Kemudian behavior atau B adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Perilaku ini terdiri dari atas 2 bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan kemampuan minimal atau standar performance. Bagaimana peserta didik menunjukkan sesuatu seperti menjelaskan, menunjukkan, menganalisis, mengkikis, mengebor, dan sebagainya. Objek atau standar konten menunjukkan apa yang akan dilakukan peserta didik. Misalnya definisi hukum Kirchhoff 1, terjadinya fotosintesis, prosedur pengikir, dan sebagainya. Komponen perilaku dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran adalah tulang punggung RPP secara keseluruhan. Tanpa perilaku yang jelas, komponen yang lain menjadi tidak bermakna. Jadi itu penting ya tentang perilaku spesifik yang dimunculkan dalam tujuan pembelajaran. Contohnya di sini menjelaskan hukum Kirchhoff, menganalisis terjadinya fotosintesis pada tumbuhan, menjelaskan prosedur mengikir, itu adalah bentuk perilaku yang spesifik yang dimunculkan. Kemudian komponen perilaku diformulakan dengan kata kerja operasional dan single performance. Kata kerja operasional artinya perilaku yang dilakukan peserta didik harus dapat diamati dan terukur. Nah, kemudian ada condition atau C, kondisi. Komponen ketiga dalam perumusan indikator dan tujuan pembelajaran adalah kondisi, di mana berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian ada degree atau D. Nah,
Contoh perumusan indikator dan tujuan pembelajaran telah mencakup unsur peserta didik, perilaku, dan kondisi, tetapi suatu indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dapat dijadikan petunjuk dalam penilaian keberhasilan dalam mencapai perilaku yang terdapat di dalamnya masih diperlukan jawaban terhadap pernyataan. Seberapa baik peserta didik diharapkan menampilkan perilaku tersebut. Untuk itu diperlukan satu komponen terakhir yang harus ada dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, yaitu komponen degree. Nah, artinya itu adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku tersebut. Contohnya, guru pada saat penilaian masih memberikan toleransi yang besar dan pertimbangan bahwa tabung yang terbuat dari kertas pasti memiliki kelenturan bahan, sehingga besar kemungkinan hasil pengukuran kurang tepat. Guru lebih menekankan pada prosedur pengukuran yang benar. Nah, itu contohnya. Oke, langsung pada pembahasan soal. Nah, soalnya, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Oke, kita telaah satu-satu ya. Untuk pilihan A, ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, ini berarti merupakan kondisinya ya. Berarti C. Siswa, ini berarti audiens, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa input, proses, dan output. Berarti ini adalah perilakunya. Nah, namun berarti ini cuma ada unsur C, A, dan B. Berarti nggak ada unsur D-nya, nggak ada alat pengukurnya dengan benar. Misalnya seperti itu. Berarti ini kurang tepat. Yang A. Kemudian yang B, kita lihat. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah, ini adalah C-nya atau kondisinya siswa. Berarti ini adalah audiensnya A, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat kelas. Nah, ini berarti adalah behavior secara benar. Nah, ini adalah perilaku atau pengukurnya ya. Alat pengukurnya secara benar. Berarti adalah D atau degree. Nah, berarti yang B itu lengkap ya. Berarti jawabannya yang B. Tapi kita lihat dulu ya jawaban yang lain. Nah, yang C, ini siswa berarti A, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini berarti perilakunya. Kemudian secara benar berarti ini D. Tapi nggak ada kondisinya, berarti kurang lengkap. Kemudian yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem. Berarti ini behaviornya ya. Kemudian tanpa melihat catatan. Nah, ini belum lengkap ya, nggak ada siswanya ya. Tapi nggak ada D-nya ya, degree-nya. Kemudian yang ini, yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran menggali informasi melalui diskusi, ini C. Materi kondisi operasi sistem secara benar, ini perilakunya atau behaviornya nggak ada ya. Kemudian siswanya atau audiensnya juga nggak ada, berarti kurang lengkap. Berarti yang betul ada jawabannya B. Oke,
Kita lihat ya, betul. Nah, ini setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu adalah kondisinya. Kemudian siswa adalah audiensnya. Kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem, itu adalah behaviornya. Dan secara benar itu adalah degree ya, degree-nya atau pengukurannya. Oke, itu ya. Pertanyaan selanjutnya, RPP tertulis indikator pembelajaran menjelaskan perkembangan perekonomian penduduk dari masa Hindu-Buddha, Islam sampai dengan kolonial Eropa. Berikut ini kriteria keberhasilan yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa adalah: A. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha, Islam sampai kolonial Eropa dengan rinci. B. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha, dan kolonial Eropa dengan benar. C. Dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha 70% dengan jelas. D. Dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha, Islam dengan jelas. E. Siswa dapat menjelaskan perkembangan perekonomian dari masa Hindu, Buddha, Islam dengan tepat. Nah, untuk kasus seperti ini ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa? Karena kriteria keberhasilan harus mengacu pada kejelasan secara kuantitatif dan kualitatif. Jawaban A merepresentasikan kriteria kualitatif, yaitu dengan rinci, dan indikator yang dicapai paling lengkap dibanding dengan pilihan jawaban B, C, dan E, di mana salah satu capaian dihilangkan. Oke, kita lihat. Nah, untuk mengukur kemampuan yang paling tepat, itu tadi dengan rinci yang mempresentasikan kriteria kualitatif. Jadi, dibandingkan dengan yang lainnya, dengan benar, dengan jelas, dengan tepat, itu kurang mempresentasikan ya. Jadi, jawaban A yang paling tepat ya. Tuh. Oke, mungkin untuk pembahasan materi dan pembahasan soal video kali ini juga sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada saran dan komentar silahkan tulis oleh Bapak dan Ibu di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.